Ibadah tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi dua persyaratan. Salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak diterima. Apa dua syarat tersebut? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya tidak menjalankan ibadah ini kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak butuh dengan pengakuan yang lain, saya tidak mencari yang lain kecuali hanya semata-mata wajah Allah, itu ikhlas. Yang kedua, mutabaah. Saya mengerjakan ibadah ini kenapa? Karena saya mengerjakannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak membuat ibadah-ibadah dari diri saya, kreasi saya, tapi benar-benar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan ibadah terpenuhi dua syarat ini, maka ibadahnya diterima. Siapa yang melakukan ibadah tidak terpenuhi salah satunya, tidak bakalan diterima. Dia ibadah ikhlas kepada Allah benar-benar karena Allah, tidak mengharapkan pujian sedikit pun dari manusia, ternyata tidak mutabaah. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bakalan diterima. Dan sebaliknya ada seorang beribadah benar-benar sesuai dengan contoh Nabi, persis seperti contoh Nabi. Mutabaahnya top, tapi ternyata dia tidak ikhlas. Ternyata dia mengharap pujian dari manusia, maka tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat inilah yang telah dikumpulkan dalam syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Konsekuensinya, muktadanya, aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Aku bukan beribadah, bukan salat, bukan ceramah, bukan sedekah untuk kamu, untuk cari perhatian dari kamu, enggak. Saya melakukan semuanya cari perhatian kepada siapa? Allah. Saya berbakti sama orang tua bukan cari perhatian sama orang. Saya berbakti orang karena mencari perhatian dari siapa? Allah. Karena saya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ditujukan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya yaitu Allah tidak diibadahi kecuali dengan cara yang diajarkan oleh sang Rasul. Allah ketika menyuruh kita beribadah, Allah kirim Rasul untuk ngajarin. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim ngajarin cara beribadah. Kalau kamu mengakui dia seorang Rasul, kamu jangan ibadah dengan caramu. Kamu ibadah dengan cara sang Rasul. Rasul wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ngajarin bagaimana cara beribadah. Maka beribadahlah ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang pertama, la ilaha illallah, disebut dengan tauhidul mursil. Aku tidak mentauhidkan mursil, mentauhidkan yang mengutus. Siapa yang mengutus Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan mursil, mentauhidkan sang pengutus yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid Rasulullah maksudnya tauhid al-mursal, mentauhidkan yang diutus. Dia ini utusan Allah, maka kita tidak beribadah kecuali yang dijelaskan oleh sang utusan. Sang utusan yang menjelaskan, kita ikuti cara beribadah sang utusan tersebut. Perhatikan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya bukan kita beribadah dengan kita maui, enggak. Kita mungkin mau ibadah sesuai keinginan kita, kalau begini kayaknya nyaman, kalau begini kurang nyaman, enggak. Kamu beribadah sesuai dengan apa yang Allah cintai, bukan yang kamu sukai. Bukan yang kamu sukai, enggak, yang kamu ibadah, lihat yang Allah suka seperti apa. Itu yang kamu jalankan. Dan yang Allah sukai itu sudah dijelaskan oleh Nabi, karena Nabi yang paling tahu tentang apa yang Allah sukai. Sudah enggak usah bikin macam-macam. Nabi jelaskan begini-begini, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah suka jika kau beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah. Insyaallah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ketahuilah ibadahmu jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berharap pertemuan yang indah dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia ketika beribadah mensekutukan Allah dengan siapapun. Jangan dia mensekutukan Allah dengan siapapun. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin bertemu dengan Allah,
dengan pertemuan yang indah. Falyamal amalan salihan, maka kerjakanlah amal saleh. Amal saleh kata para ulama yaitu amal yang sesuai dengan sunnah Nabi. Itulah amal saleh. Kalau mengerjakan amal tidak dicontohkan oleh Nabi bukan amal saleh. Amal saleh itu amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beramal Allah ingatkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kau sekutukan Allah ketika kau sedang beribadah dengan siapapun, ahadan siapapun. Jangan kau cari muka kepada siapapun, jangan kau mengharapkan pengakuan dari siapapun. Jangan kau harapkan jempol-jempol dari siapapun, enggak, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, jangan. Murni beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain juga senada dengan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, justru siapa yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya kepada Allah, memfokuskan wajahnya kepada Allah, itu ikhlas. Ikhlas. Dia tidak lirik sana, lirik sini, tidak mencari perhatian orang, fokus dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang melaksanakan ibadah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, yaitu dengan beribadah sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, maka dia sedang berbuat ihsan. Siapa yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka dia telah berbuat keburukan. Ibadahnya bukan amal soleh dan dia tidak sedang berbuat ihsan. Maka kumpulkanlah dua hal ini. Fokus wajah, serahkan kepada Allah. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Fokus karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sunnah Nabi, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.